Ada yang pernah bilang pengalaman adalah guru terbaik, dan saya setuju, tapi dengan satu catatan. Pengalaman hanya akan mengajarkan kita kalau kita tahu apa yang sedang kita pelajari. Saya pernah ketemu dengan orang yang sudah 15 tahun di dunia kerja, tapi masih melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Di sisi lain, saya juga pernah ketemu dengan anak baru kerja 2 tahun yang caranya membaca situasi kantor jauh lebih matang dari rekan seniornya. Bukan karena dia lebih pinter, tapi karena dia lebih cepat memahami polanya. Nah, itulah yang ingin saya rangkum hari ini. Ada pola-pola tertentu yang biasanya kita baru klik setelah bertahun-tahun duduk di kursi HRD atau HR. Setelah mewawancari ratusan kandidat, menangani puluhan konflik tim, dan menyaksikan langsung kenapa sih orang-orang tertentu naik sementara yang lain stagnan padahal kerjanya tidak kalah kerasnya. Dan hari ini kita bahas semua itu dalam satu percakapan. Ini bukan teori buku teks, ini yang saya lihat berulang-ulang kali di lapangan. Jadi kalau Anda sedang membangun karir atau sedang merasa mentok padahal sudah kerja keras atau mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa usahamu belum sebanding dengan hasilnya? Percakapan ini untuk kamu. Ini mungkin hal pertama yang tidak akan pernah diajarkan di kampus manapun. HRD tidak selalu memilih kandidat yang paling pintar. Yang kami pilih adalah yang paling aman untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Dan aman di sini bukan berarti tidak punya karakter kuat. Justru sebaliknya, kami mencari orang yang karakternya bisa kami prediksi, yang cara berpikirnya bisa kami percaya, bahkan di situasi yang belum pernah kami latih sebelumnya. Kenapa? Karena skill bisa diajarkan, karakter tidak. Seseorang yang bisa belajar software baru dalam 3 bulan, bisa fasih dengan tools baru dalam 6 bulan, tapi cara dia merespon tekanannya, cara dia bereaksi terhadap proyek-proyek yang gagal, cara dia memperlakukan orang-orang yang lebih junior, cara dia berbicara tentang mantan atasan saat tidak ada yang mengawasinya, itu semua akan sudah terbentuk jauh sebelum dia masuk dalam kantor Anda. Dan itu tidak bisa dirubah melalui training 1 atau 2 hari. Saya ingat nih, satu momen yang sampai sekarang masih saya jadikan patokan. Ada 2 kandidat dengan CV yang hampir identik. Latar belakang pendidikannya setara, pengalaman di industri juga sama. Salah satu dari mereka menjawab setiap pertanyaan dengan sempurna, terstruktur, dan meyakinkan. Yang satunya lagi lebih sederhana dalam berbicara, tapi ada 2 hal yang mencolok. Dia mendengarkan pertanyaan sampai selesai sebelum menjawab. Dan ketika ditanya soal kegagalan terbesar dalam pekerjaan sebelumnya, dia tidak defensif. Dia cerita dengan jujur, termasuk di bagian mana yang dia salahnya. Maka akhirnya kandidat kedua lah yang kami pilih. Dan setahun kemudian, dia menjadi salah satu orang yang paling dipercaya di timnya. Kandidat yang pertama, kami dengar dari mantan kantornya belakangan bahwa dia kesulitan menerima feedback dan sering mengalihkan tanggung jawab ke rekan kerjanya saat ada masalah. Nah, ini yang jarang dibahas secara terbuka. Kebanyakan orang gagal bukan di pekerjaan karena skill gap, bukan. Mereka gagal karena karakter gap yang baru kelihatan setelah 3-6 bulan pertama, saat tekanan mulai datang dan topeng profesionalnya mulai longgar. Dan ini nih yang menarik, kalau karakter itu yang paling menentukan, pertanyaan berikutnya jadi penting. Bagaimana cara kita membaca karakter orang lain, dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara orang lain membaca kita? Banyak orang yang kerja keras selama bertahun-tahun, tapi karir mereka tidak bergerak. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena mereka tidak paham bahwa di setiap kantor ada 2 permainan yang berjalan bersamaan. Permainan formal yang tertulis dalam job description, dan permainan sosial yang tidak tertulis di manapun. Nah, yang menentukan karir seorang lebih seringnya adalah permainan kedua ini. Ada 3 aturan tidak tertulis yang paling sering saya lihat diabaikan. Pertama, visibility, bukan availability. Banyak orang yang berpikir semakin sibuk terlihat, semakin besar peluangnya diperhatikan. Padahal atasan yang baik tidak selalu mencari orang yang paling sibuk, mereka mencari orang yang kontribusinya lebih terasa, bahkan ketika dirinya tidak sedang sibuk. Jadi ada perbedaan besar nih antara orang yang selalu ada tapi tidak pernah kelihatan dampaknya, dengan orang yang pekerjaannya membuat atasan merasa bahwa, wah ini bagus nih, semua ini bisa beres karena ada dia. Nah, seperti itu. Kedua, setiap atasan punya mata uang yang berbeda. Ada atasan yang paling menghargai kecepatan, ada yang menghargai ketelitian sampai ke detail-detail kecilnya. Ada yang menghargai kesetiaan dan konsistensi sikap. Orang yang cepat naik jabatan bukan selalu yang paling pintar, tapi yang paling cepat membaca mata uang yang berlaku di lingkungan atasannya, lalu membayar dengan mata uang yang tepat itu. Yang ketiga, nah ini yang paling jarang juga disadari. Reputasi seseorang bukan dibentuk saat dia presentasi di depan direksi.
Reputasi itu terbentuk saat namanya disebut dalam rapat yang tidak dihadiri. Saat koleganya tanya, gimana menurut kamu si A? Dan jawaban dari percakapan informal itu seringkali lebih menentukan dari hasil evaluasi tahunan manapun. Kantor itu bukan meritokrasi murni, ia lebih seperti ekosistem. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa membaca dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Tapi ada satu hal yang lebih mendalam dari semua ini. Dan ini yang paling jarang juga dibicarakan secara jujur, bahkan di kalangan sama HR sekalipun. Dari semua yang saya saksikan selama bertahun-tahun di HR, ini yang paling berat untuk diakui secara terbuka. Karyawan yang paling loyal, yang paling jarang absen, yang paling sering mengangkat tangan saat ada pekerjaan tambahan, justru yang paling rentan hancur duluan. Bukan karena mereka lemah, justru karena mereka terlalu kuat untuk mengakui bahwa mereka sudah kehabisan energi. Burnout bukan tanda bahwa kamu tidak cukup tangguh. Burnout adalah sinyal bahwa kamu sudah terlalu lama berdiri di jalur yang tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya kamu tuju. Atau lebih sering di jalur yang diam-diam diperlebar bebannya tanpa ada yang pernah meminta izin dari dirimu. Nah, ini yang sering terjadi dan jarang dibicarakan dengan jujur. Seorang karyawan yang dikenal bisa diandalkan akan terus menerima pekerjaan tambahan, bukan karena ada rapat formal yang memutuskan itu, tapi karena orang-orang di sekitarnya sudah belajar bahwa dia tidak pernah menolak. Tanggung jawab itu bergeser perlahan, minggu demi minggu, sampai suatu hari dia menyadari bahwa separuh dari yang dia kerjakan sekarang bukan lagi bagian dari perannya yang semula. Batas bukan soal pulang tepat waktu. Itu terlalu sederhana. Batas yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk membedakan mana tanggung jawab yang memang milikmu dan mana yang perlahan diletakkan di pundakmu tanpa ada kesepakatan yang jelas. Dan belajar mengatakan dengan cara yang tetap profesional, ini di luar kapasitas saya saat ini. Di sisi HR, saya bisa bilang ini dengan cukup yakin. Loyalitas tanpa batas bukan aset jangka panjang. Itu resiko. Orang yang tidak punya kemampuan menjaga energi dan fokusnya sendiri, pada akhirnya tidak akan bisa menjaga timnya juga. Mereka akan habis sebelum sempat berkembang ke level berikutnya. Karir yang panjang tidak dibangun dari kondisi yang tidak pernah lelah. Karir yang panjang dibangun dari kemampuan untuk tahu kapan harus berhenti sejenak, mengevaluasi arah, dan melanjutkan langkah dengan lebih sadar diri daripada sebelumnya. Jadi, kalau saya ringkas 3 hal tadi dalam kalimat yang singkat, karakter yang stabil akan selalu mengalahkan kompetensi yang gemerlap. Karir ditentukan bukan hanya oleh seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cepat kamu membaca dinamika yang tidak tertulis di sekitarmu. Dan burnout bukan berarti kelemahan, tapi undangan untuk berhenti dan mengevaluasi ulang kemana sih sebenarnya semua kerja keras ini sedang pergi. Nah, dari ketiga hal ini, saya ingin kamu tanyakan ke diri kamu sendiri satu pertanyaan sederhana. Mana yang paling relate dengan posisi kamu saat ini? Karena kalau ada yang mengganjal saat membaca pertanyaan itu, mungkin disitulah titik mulai yang paling penting. Dan satu hal lagi, kalau memahami karakter itu sepenting ini, baik untuk menilai orang lain maupun untuk memahami diri sendiri di tempat kerja, maka ada cara yang lebih objektif untuk melihatnya. Bukan dari kata-kata seseorang yang diucapkan saat interview, tapi dari pola yang jauh lebih konsisten dan sulit untuk dimanipulasi. Kalau kamu penasaran seperti apa pendekatannya, kamu bisa mulai dari belajar materi gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Anggap aja ini sebagai titik awalnya. Oke, saya Dila dan ini HR Insider dari Grafologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.